warriors yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum saya bersaksi lebih lagi, perkenalkan, nama saya adalah Paulus Parozi. Saya mau menyaksikan tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Tuhan Yesus tetap bekerja melakukan mujizat yang luar biasa. Pada hari ini saya mau bersaksi tentang bagaimana Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa, yang hebat, yang dahsyat, yang bagi orang lain mungkin mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak mustahil. Singkat cerita, saudaraku, saya punya istri, hamil anak kedua, ya, yaitu nama istri saya adalah Clara. Bagaimana istri saya, saudaraku, hamil pada bulan Maret 2020, ya. Saat itu kami punya anak yang kedua. Berjalannya waktu, bagaimana normal, cek ke dokter, bahkan cek ke bidan. Berjalannya waktu, tiba-tiba saudaraku pada bulan-bulan, mungkin bulan-bulan Agustus, saudaraku, ya, mulai dokter atau pedis memvonis bahwa saya punya istri itu mengalami penyakit namanya placenta previa, ya. Dikatakan, saya pernah di googling, saudaraku, placenta previa itu adalah kondisi ketika ari-ari atau plasenta berada di bawah bagian rahim sehingga menutupi segala bagian atau seluruh jalan lahir. Ya, di sini memang waktu tiap bulan, ya saudaraku, ya bulan pertama, kedua, ketiga, saya punya istri mengalami yang namanya pendarahan kecil, seperti keluar darah atau seperti apa ya, darah seperti hati atau kecil-kecil. Saya nggak tahu, itu pikir biasa, ya kan. Tetapi bulan-bulan kemudian mengalami juga yang namanya pendarahan. Waktu jalan ke mall, tiba-tiba saya punya istri keluar darah. Saya langsung lari ke bidan, saudaraku, ya, tempat saya sementara untuk emergency. Dan bidan itu bilang waktu diperiksa memang saya punya istri mengalami yang namanya placenta previa. Di situ saya tanya, apa itu placenta previa? Nah, jadi saudaraku, ari-ari itu harusnya di atas dinding rahim, tetapi ini di bawah rahim. Dan dikatakan bidan itu bilang, Pak, ini istri Bapak ini segera ditangani karena mengalami pendarahan dan bisa mengakibatkan anak Bapak bisa lahir cepat atau prematur. Saya kaget, lalu divonis. Akhirnya saya ke bidan itu karena dekat rumah, sudah kenal juga, saudaraku. Akhirnya saya konsultasi, ya, setiap bulan ke sana, cek, ya, ternyata tidak ada perubahan. Lalu dia punya bidan bilang gini, Pak Fahrul, ini harus telah ditindak secara medis, kalau tidak berbahaya bagi ibu dan anak. Dan saya kaget waktu dia bilang tinggal pilih, mau pilih ibu yang selamat atau anak selamat. Wah, saya kaget. Saya bilang, Mah, gimana? Ayo, Pak. Ayo, Mah. Kita harus cari Tuhan lebih sungguh lagi. Masih ada mujizat Tuhan Yesus, tapi ajaib, penyembuh. Nah, sahabat warriors, saya punya data di sini, saudaraku, ya, bagaimana saya punya data KIA itu tentang bagaimana berjalannya saya punya istri hamil. Singkat cerita, saudaraku, waktu bulan Agustus saya bergumul sama istri, ya, ini gimana? Karena katanya dokter itu ari-arinya tipis, semakin besar kandungannya, semakin dia itu akan mengalami pendarahan hebat dan bisa mencelakakan ibu atau anaknya. Saya sama istri akhirnya di rumah bergandeng tangan berdoa. Suatu ketika Pase undang saya khotbah di The Way JKI di gerejanya. Nah, itu bulan September tanggal 13 saya undang khotbah sama Pase. Sebelum khotbah saya bilang sama Pase, saya manggil Mas, bantu doa. Saya punya istri vonis dokter itu placenta previa dan mesti ambil keputusan, ya, pilih anak atau ibu. Tapi saya percaya nanti pasti doain saya, tolong, ya, pasti ada mujizat yang terjadi. Singkat cerita, saudaraku, saya itu khotbah di mimbar. Kemudian saya khotbah, saya percaya Kudus, lalu juga pasti akhirnya pimpin ibadah.
saya didoakan dari mimbar, saya perjamuan kudus, saya didoain, lalu saya bawa itu perjamuan kudus, saya bawa pulang ke rumah, saya kasih istri saya, "Mah, kita percaya ada kuasa di balik perjamuan kudus itu darah Yesus, dan kita sudah didoakan sama Pase dan juga di gerejanya." Saya imanin, saya percaya. Lalu itu saudaraku, saya itu bulan September, saya berdoa, saya bergumul, saya mau cek lagi ke dokter lain, saudaraku, ya. Ke dokter lain, saya periksa, lalu saya bilang ke dokter itu, "Pak, saya ini punya data, divonis saya punya istri adalah pasenta previa dan mesti ditindak." Dokter itu akhirnya, saudaraku, dia ngambil namanya USG, ya. Di USG waktu diperiksa pakai alat, ya, dan saya kaget luar biasa. Waktu dicek itu, saya punya istri kandungannya tadinya saudaraku udah di bawah, itu anak di bawah rahim udah mau keluar. Tiba-tiba itu saudaraku sudah kembali normal. Dokter bilang, "Pak, Bu, anak ibu dalam kandungan sudah normal, tidak di bawah lagi, sudah di atas." Saya bilang, "Puji Tuhan, haleluya." Ya, Tuhan Yesus baik, masih ada mujizat. Lalu dicek hasilnya dan di print, ternyata benar, saudaraku. Jadi saya melihat bagaimana mujizat Tuhan bekerja bagi orang yang percaya. Lalu divonis dokter lagi itu pelajar previa, waktu kita didoakan, kita punya iman, kita terima perjamuan kudus, mujizat terjadi. Dan di sini September saya didoakan, saya pulang, saya imani, ya. Oktober, ya, puji Tuhan normal, saya punya istri, sudah gak lagi pendarahan. Dan akhirnya saudaraku bulan November, ya, tanggal 24 saya punya istri melahirkan cara sesar, karena waktu cek ke dokter saya punya istri nyesek. Tetapi puji Tuhan semuanya normal, dan awalnya divonis harus dikeluarkan, dan kalau dikeluarkan itu prematur, saudaraku. Tetapi puji Tuhan luar biasa, mujizat masih ada bagi yang percaya sama Tuhan Yesus. Jadi pada hari ini sungguh indah bahwa siapapun yang mengalami sakit penyakit seperti istri saya, pasangan previa, ya, ayo tetap percaya, berharap sama Tuhan Yesus, terima perjamuan kudus, ya, tetap punya iman apapun penyakit kita hari-hari ini, bahwa mujizat masih ada dan Tuhan Allah kita hidup, Dia menyembuhkan kita pada hari ini. Tuhan Yesus berkati dan shalom.